Salam, smile, memorable, and care. Halo Medicanian, kali ini kita bertemu kembali dengan saya, Dr. Benedikta Avianti Indrastuti, SPGK. Kali ini kita bertemu di dalam program Medicanian SMC Ramadan Sehat dengan tema Jaga Asupan Gizi untuk Ramadan Berarti. Mari kita simak video edukasi ini bagi para Medicanian yang akan menjalani ibadah puasa Ramadan. Gizi berarti makanan. Sementara asupan gizi adalah makanan yang kita makan sehari-hari. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyediakan energi, kemudian untuk membangun, yaitu memelihara jaringan tubuh kita, serta untuk tumbuh kembang, terutama untuk anak-anak. Di samping itu, tujuan penting lainnya adalah untuk mengatur proses-proses di dalam tubuh kita untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari dalam rangka memelihara kesehatan dan produktivitas kerja yang baik. Asupan gizi sangat penting dalam menjalankan ibadah puasa untuk menjamin ketersediaan tenaga atau energi dan hidrasi selama berpuasa agar puasa kita lancar, tubuh kita bugar, dan aktivitas kita sehari-hari terjamin baik. Tentu saja asupan gizi atau makanan yang mengandung makronutrien. Makronutrien adalah zat gizi yang diperlukan dalam jumlah besar. Contohnya adalah karbohidrat, protein, dan lemak yang merupakan sumber tenaga, serta air, vitamin, dan mineral dalam prinsip gizi seimbang. Sahur sangat penting untuk terjaminnya ketersediaan tenaga selama berpuasa dan menjamin hidrasi agar kita terhindar dari dehidrasi. Makan sahur terdiri dari 30-40% dari total kebutuhan tenaga kita atau energi kita. Makan sahur terdiri dari kita mulai dengan makan utama setelah bangun tidur yang meliputi 20-30%. Kemudian diikuti dengan makanan selingan sebanyak 10% total energi, sebaiknya dikonsumsi menjelang imsyak. Jangan lupa minum air putih sebanyak 2 gelas, di mana kita dapat mengkonsumsinya saat bangun tidur dan setelah makanan selingan menjelang imsyak. Jangan lupa memilih buah yang mengandung banyak air untuk mendukung ketersediaan cairan dalam menjamin hidrasi atau kecukupan cairan selama berpuasa. Oh iya Medicanian, di dalam memilih karbohidrat sebagai sumber gula yang merupakan sumber tenaga, kita sebaiknya memilih sumber karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah. Misalnya nasi merah, umbi-umbian, atau oatmeal bagi yang menyukainya. Bila Medicanian kurang menyukai dan terbiasa dengan nasi putih, Medicanian juga dapat meningkatkan serat sebagai salah satu strategi untuk menurunkan indeks glikemik. Serat itu dapat kita peroleh dari sayur-sayuran dan buah. Apa gunanya indeks glikemik yang rendah? Indeks glikemik rendah itu menjamin penyerapan glukosa atau gula secara lambat dan meningkatkan rasa kenyang yang lebih lama.
Medikanian juga patut menghindari makanan berikut. Yang pertama, teh kental dan kopi yang dapat meningkatkan diuresis. Diuresis itu adalah kita dapat berkemih lebih banyak dari biasanya yang meningkatkan resiko dehidrasi selama puasa. Makanan lainnya yang perlu dihindari yaitu makanan yang berminyak tinggi atau berlemak, kemudian makanan yang bergas serta berbumbu tajam yang menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan selama puasa yang akan mengganggu kelancaran berpuasa Medicanian. Yang diperlukan dalam berbuka puasa adalah sebesar 50-60% dari total kebutuhan energi. Berbuka puasa dimulai dengan minum 1 gelas air. Dilanjutkan dengan makan takjil, di mana takjil ini kita dapat memilih makanan dengan indeks glikemik tinggi, berbeda dengan saat sahur karena kita memerlukan pengembalian gula dengan proses yang lebih cepat. Tapi hati-hati ya Medicanian, jangan berlebihan di dalam makan makanan yang manis atau dengan indeks glikemik yang tinggi. Kita perlu bijak dalam memilihnya. Misalnya dengan makan buah atau dengan makan konsumsi sari buah. Dan jumlahnya adalah sekitar 10%, jadi tidak berlebihan. Setelah sholat maghrib, dilanjutkan dengan hidangan utama atau makan besar yang lengkap mulai dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan. Makan utama itu terdiri dari 20-30% total energi kita. Setelah tarawih dapat dilanjutkan dengan makan makanan selingan berupa kudapan ringan dan buah. Makanan selingan ini juga tidak berlebih karena terdiri dari sekitar 10% dari total kebutuhan energi. Jangan lupa Medicanian, selama berbuka hingga kita tidur, jangan lupa Medicanian, setidaknya kita harus mencukupi hidrasi kita dengan 6 gelas air putih. 1 gelas tadi waktu berbuka puasa, 1 gelas setelah sholat maghrib, 1 gelas setelah sholat isya, 1 gelas setelah tarawih, dan 1 gelas sebelum tidur. Sebagai catatan tambahan, pastikan Medicanian mengkonsumsi makanan yang berprinsip pada kaidah gizi seimbang, yaitu makanan yang berimbang dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak kurang dan tidak berlebihan, serta memenuhi keanekaragaman pangan. Jangan lupa membatasi asupan gula, garam, dan minyak. Tidak kalah pentingnya yaitu beraktivitas fisik, karena aktivitas fisik ini akan menjamin puasa kita tetap sehat dan bugar. Dalam rangka meningkatkan aktivitas fisik, jangan lupa Medicanian untuk tidak melewatkan sholat tarawih, karena sholat tarawih mengandung gerakan-gerakan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Memantau berat badan kita tiap hari, berperilaku hidup bersih, istirahat cukup, dan mengelola stres. Bila Medicanian memerlukan konsultasi gizi lebih lanjut, Medicanian dapat berkunjung ke Rumah Sakit SMC, di mana saya berpraktek pada hari Selasa dan Kamis pukul 10 hingga 13 WITA. Demikian sharing gizi kali ini. Tetap jaga kesehatan dengan asupan gizi tepat untuk Ramadan penuh arti. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan
1446 Hijriah. Salam, smile, memorable, and care.